Oke, kita udah mulai aja ya, udah 9.10 ya. Bang, ntar direkam OBS ya. Ini udah direkam. Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Kevin. Biasa dipanggil Yosral. Gue dari Elektro 17. Dulunya Vitol ya. Oke. Sekarang jadi gue bakal bahas ROS ya. Gue share screen deh. Share screen. Advance. Kelihatan gak ya? Gue pengen hide yang ada item-itemnya gitu. Itu dimana? Hide video panel ya? Ada item-item gak? Gua nggak ngelihat. Gak ada. Di layar tuh biasanya kalau share screen-nya Indra salah. hijau doang. Hah? Itu udah kelihatan tuh tadi tuh. Ah, ada item-item. Bukan hitam kayak kalang gitu. Iya, itu gimana sih cara hilanginnya? Mohon maaf, gue norak. Ada yang tahu? Disable participant hide name show video panel bukan sih? Gue udah hide video panel. Kehalangannya itu di sebelah mana ya? Halo? Halo. Di gue malah hitam semua nih, nggak tahu nih. Ulang. Sorry. Bentar. Gini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Ada yang ngalang-ngalangin nggak? Biasanya tuh di panel ada panel-panel gitu suka di kanan atau di atas. Saya nggak ada. Nggak ada ya. Ini berarti semua kelihatan semua nih. Iya, ada Google Meet kan. Iya, betul. Oke, aman ya. Gue tuh kalau mau balik ke Zoom gimana sih caranya? Hah? Udahlah. Oke, jadi kita bakal ini terminal kelihatan juga ya? Kelihatan. Oke. Nah, oke, kita bakal belajar dasar-dasar ROS ya. Jadi gue langsung bakal bahas ROS-nya aja. Sebenarnya tuh gini, gue mau nulis deh prerequisite gitu ya. Bener gak sih prerequisite? Gini nggak? Nah, ya gitu deh. Nah, jadi sebenarnya gini, ketika kita mau belajar ROS, nanti gue bakal jelasin ROS itu apa. Cuman kita butuh yang namanya basic knowledge ya, basic knowledge. Nah, jadi sebagaimana kalau kita pengen paham, misalnya apa kalkulus, ya kan, kita harus paham dulu dong. Misalnya aljabar gitu kan, aritmatika, terus misalnya paham ya mungkin geometri dan lain sebagainya gitu. Itu apa tuh? Ya udah gitu. Nah, sama kalau kita pengen belajar ROS juga, kita harus tahu nih dasar-dasar apa yang harus kita kuasai sebelumnya untuk bisa masuk ke ROS gitu. Yang pertama adalah dasar-dasar pemrograman, terutama bahasa C++ atau bahasa Python. Nah, dasar-dasar seperti apa ya? Misalnya dasar-dasar membuat fungsi, dasar-dasar OOP. Nah, ini nih dasar-dasar OOP nih yang paling penting nih. Dasar-dasar OOP. Terus apa lagi ya? ROS. Oh ya, sama ini. Karena gue jelasinnya ROS 1 ya. ROS 1 lo harus paham juga nih dasar-dasar Linux, terminal Linux ya. Terminal Linux, gimana sih cara operasiin terminal Linux nih yang gue dipakai ini. Nah, gini. Gimana? Udah sih sebenarnya ini doang. Cara pakai Linux lu paham. Ini semua udah pada install Linux kan ya. Jadi ROS 1 itu adanya di Linux doang, di Ubuntu ya lebih tepatnya. Gak di Ubuntu doang sih. Pokoknya yang Debian gitu dah, keluarga Debian. Jadi ya install dulu Linuxnya,
kalau bisa install ROS-nya jadi kalian bisa langsung ikutin gua ngetik-ngetik apa langsung cobain aja. Nah terus ini nih yang penting juga nih dasar-dasar untuk object oriented programming. Nah gua kayaknya nggak tahu sih, karena kalau untuk belajar bahasa pemrograman gue saranin kalian belajar sendiri aja, karena biar lebih paham detail-detailnya gitu. Mungkin kalau gue ngajarin OOP bakal kurang bagus juga kali penjelasannya gitu. Jadi ya di luar sana banyak lah ya, entah OOP dengan C++ atau OOP dengan Python gitu. Gimana sih cara ya, terutama membuat kelas ya, membuat sebuah instance object kayak gitu ya. Jadi gue saranin sambil belajar OOP juga, jadi kalian sambil belajar ROS ya. Untuk sekarang ini kalian ngerti baca codingan aja udah cukup sih, nggak usah yang detail OOP kayak gitu ya. Itu mungkin sambil kalian pelajarin aja, tapi gue berharap kalian seiring berjalannya gue ngajarin ROS juga kalian udah ngerti OOP-nya gitu, jadi bisa lebih nyambung gitu. Nah ini ya silakan dipilih, kalau bisa dua-duanya gitu, karena emang dokumentasi ROS itu paling banyak adalah untuk C++ dan Python tuh, walaupun ROS itu dibangun di C++ ya kalau nggak salah gitu. Jadi ini adalah yang harus kalian kuasai dulu baru bisa masuk ROS gitu. Emang jadi ROS without saving ya, learning curve-nya untuk masuk ROS itu emang cukup ini ya, cukup panjang gitu. Jadi nggak bisa kayak set langsung belajar ROS, itu nggak bisa. Ada basic knowledge yang harus kita kuasai sebelumnya. Nah udah, gue langsung aja ke ros.org ya. ros.org dokumentasi itu di mana ya? Wiki ya, wiki. Nah jadi gue jelasin dulu deh ROS ini apa sih ya, konsep ROS. Aduh, bisa dibuang gak sih? Kalian ngeliat ada item-item nggak? Atau ngeliat muncul mulu? Ngeliat di sini cuman Firefox aja. Oh nggak ada ya? Oh ya udah aman berarti. Nah di sini tuh ada ROS konsep ya. Sebenarnya gue bakal jelasin lewat dokumentasi aja sih. Dokumentasi. Nah apa itu ROS? Jadi konsepnya tuh gini. Di sini ada gambar nggak ya ROS konsep? ROS konsep. Ada nggak ya? Oh ini ada nih. ROS file system level. Oh enggak. Gue pengen gambar aja. Mohon maaf gue nggak nyiapin PPT gitu-gitu. Nah ini. Kelihatan nggak gambarannya ROS? Ada ROS master, ROS node. Kelihatan. Nah, jadi konsepnya gini. Sebenarnya kan apa sih ROS itu? Dan kenapa kita harus pakai ROS? Ya, ROS itu adalah robot operating system. Dimana dia konsepnya tuh ada sebuah master, ya, dan dia ada node-node-nya. Ada node 1, node 2, node sekian lah. Jadi ya cuman gitu doang sebenarnya topologinya cuman ada master sama node. Udah gitu doang. Nah, alasan kita pakai ROS ya, tujuannya, walaupun ini bukan tujuan awal dibuatnya ROS ya, tapi ya tujuan sekarang kenapa ROS terus dikembangin adalah untuk menyatukan platform-platform yang ada gitu. Jadi misal kayak gue punya misal ada apa ya, Pixhawk misalnya ya, kalau yang anak UAV ini atau anak kapal-kapal nih kan pakai Pixhawk ya, flight controller. Nah itu dia ada library untuk ROS-nya gitu, namanya Mavros. Nah, terus misal gue ada sensor nih, ada Intel RealSense. Nah dia juga bisa dioperasikan dengan frameworknya ROS ini gitu. Jadi tujuan adanya ROS itu adalah untuk menyatukan platform-platform robotik yang ada gitu di bawah framework yang sama. Jadi kalau kita pengen komunikasi satu sama lain, ya udah kita tinggal pakai ROS, semua bisa dilakuin gitu. Jadi kalau lu misalnya punya microcontroller apa nih gitu, ya kan, basicnya kan itu ya nggak ada ROS-nya. Nah, cuman kalau lu kembangin library ROS, nah nanti dia bisa tuh diintegrate sama sensor-sensor lain, sama microcontroller lain, sama aktuator lain kayak gitu. Jadi tujuan ROS tuh sebenarnya that's it, cuman nyatuin
platform-platform yang ada di bawah sebuah framework yang bisa dibilang high level ya. Karena kalau lu pengen komunikasi yang low level kan ya bisa aja lu pakai apa? I2C, ya SPI, ada CAN bus ya kan. Lu bisa mau komunikasi saling bertukar data gitu. Nah, tapi kan itu ya pertama low level, kedua ya susah ngintegrasiinnya gitu. Kalau semuanya harus nyambung lewat SPI misalnya atau harus lewat CAN bus ya, itu udah harus ada protokol bla bla bla. Nah, disinilah tujuannya ROS. Jadi lu bisa saling mengirimkan informasi antar node gitu. Ini kalau misalnya lu pengen kemarin juga di video sebelumnya gue udah jelasin sih sedikit ya konsep gimana sih nanti kita bakal pakai ROS itu. Ya gitu. Sebenarnya itu cuman komunikasi antar node aja. Misal gue punya node sensor ultrasonik, terus di sini gue punya node kamera, terus gue di sini punya node motor misalnya. Nah, nanti gue bisa saling dapat nih. Si motor bisa dapat data dari ultrasonik misalnya. Nah, terus dapat data juga dari kamera. Nah, terus apa nih yang harus dilakukan sama si motor? Kayak gitu. Jadi bisa ngebuat program yang terpisah-pisah. Nanti tinggal disatuin aja gitu. Jadi ya sebenarnya kan lu bisa aja kan buat program ya udah ultrasonik dalam satu program, computer vision dalam satu program, motor dalam satu program gitu. Datanya bisa langsung dioper-oper dalam satu program. Tapi nggak efektif kan? Apa? Ya bisa jadi nanti line code lu terlalu banyak gitu. Dan untuk debugging juga lebih pusing. Dengan ada ROS ini, ya lu bisa saling bertukar informasi ya dalam program yang berbeda gitu. Ya, misalnya program ultrasonik ya, that's it, dia cuma baca ultrasonik doang udah, padahal isi programnya cuma gitu doang. Terus ini computer vision sama, dia cuman ngambil gambar dari kamera terus olah dikit misalnya ubah jadi black and white ya, grayscale, udah cuman gitu doang. Terus ada node motor, ya udah tugasnya cuman ngejalanin perintah yang dikasih sama ada lagi misalnya node control misalnya. Nah, nanti dia yang melakukan perhitungan apa yang harus diberikan perintahnya ke si motor. Nah, nanti dia bakal jalan. Intinya gitu. Nah, konsep ROS tuh cuman gitu, cuman ada master sama node. Sama gini deh. Nanti ketika kita menjalankan ROS itu, semuanya itu akan berhubungan dengan si master ini. Semua node pasti nyambung sama si masternya. Jadi kalau misalnya gue pengen ngirim tadi, misalnya ultrasonic ngirim ke motor misalnya gitu, atau ultrasonic ngirim ke kontrol deh, misalnya ada node control. Nah, itu dia harus ngirim lewat si master dulu. Dia ngirim lewat si master. Nah, nanti gini konsepnya. Misal si kontrol minta data ultrasonic. Nanti dia nanya dulu ke master. Master, ada nggak sebuah node yang publish data ultrasonic? Kalau ada, gue pengen subscribe gitu. Nanti si master cariin. Oh, ada nih. Ternyata si node 1 ini dia mau publish data ultrasonic. Ya udah, nanti kalau udah disetujuin sama si master, oh ya, lu tadi minta ultrasonic, oh ternyata ada nih yang publish ultrasonic, baru dia terjadi komunikasi. Jadi semua nyangkut sama si master ini. Semuanya ya namanya master kan, dia tahu lah pokoknya segala aktivitas yang terjadi. Jadi apa-apa kalau kita mau minta harus ke master dulu. Master, gue pengen node computer vision misalnya, gue butuh data gambar. Nanti si masternya cariin, oh ada nih ternyata yang nge-publish data gambar, baru nanti dia terjalin komunikasi. Jadi minta izin dulu sama master ya, jadi nggak bisa langsung komunikasi kayak bagi dong, nggak bisa. Dia minta izin dulu sama master, ada nggak? Ada nih, gua kasih tahu ya ini, baru dia bisa berkomunikasi langsung. Itu konsep PubSub nanti gue bakal jelasin lebih detail. Gue langsung nyobain aja deh di sini ya. Ya intinya ROS tuh gitu. Nanti seiring berjalannya waktu juga lu bakal ini kok ngerti. Oh, ini maksudnya ROS gitu. Karena di awal juga gue agak bingung sebenarnya kenapa sih harus pakai ROS. Introduction to ROS, install udah ya, gue udah jelasin di video sebelumnya. Getting started. Nah, kita getting started. Mana? Kok habis? Tutorial ya. Nah, ini tutorial. Installing configuring your OS environment udah kayaknya. Gue udah jelasin belum sih? Create your works. Oh iya, belum deh.
Nah, oke, gue langsung main di ROS-nya aja. Ini terminal kelihatan ya. Ntar gue udah kontak-ketik. Ternyata, lu ngejelasin apa dari tadi? Kelihatan ya. Nah, sebelumnya gue udah install ROS. Bagi kalian yang belum install, gue udah ada videonya. Nanti minta sama Rifki aja. Gue udah upload di YouTube. Nah, ini gue udah terinstall nih ROS versi Noetic. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu, apa sih, bisa di mute? ROS 1 itu terakhir itu untuk versi LTS ya, long term support itu adalah di ROS Noetic. Nah, ini adalah ROS 1 terakhir. Makanya gue jelasin di Linux kenapa? Karena gue pahamnya ROS 1. ROS 1 itu cuman ada di Linux. Nah, nanti gue harap nanti ya, misal selanjutnya ya kalian yang nerusin kan, itu udah ada ROS 2 sebenarnya. ROS 2 itu dia support untuk Windows, support untuk Mac OS, support untuk Linux juga. Nah, jadi ya mungkin secara pembelajaran jadi ya nggak tahu sih, mungkin lebih enak kali ya, karena ya udah lu ada Windows kan, kebanyakan orang pakai Windows atau Mac, ya udah langsung go gitu. Nah, kan jadi ya mungkin yang bikin lu ribet juga ketika belajar ROS adalah ya lu harus paham Linux juga kan. Nah, itu karena yang gue jelasin adalah ROS 1. Jadi lu harus pahamin itu. Kenapa gue jelasinnya pakai Linux gitu ya. Nah, itu tadi gue udah dijelasin ROS distro versi 1, Python-nya Python 3. Ya, master nih. Nah, ini ada master, ada alamatnya gitu. Ini kan sebenarnya masalah networking ya ROS itu. Nah, terus gue source nih. Source distro gue apa tadi? Distro gue adalah Noetic ya. Noetic. Nah, gitu. Nah, ini source-nya ini adalah biar kita setiap kali ngebuka terminal, ya jadi tujuan dari sini itu adalah setiap kali kita buka terminal, ROS sudah langsung bisa dijalanin. Itu. Kalau kita nggak pakai perintah ini, setiap kali kita buka terminal itu ROS gak bisa langsung dijalanin, dia harus ada echo apa bla 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 gitu. Ya intinya ya, ini tuh dimasukin ke dalam script bash gitu biar setiap kali kita buka terminal dia otomatis bisa nyala ROS-nya. Nah, jadi di ROS itu ada yang namanya workspace. Nah, gue harus ngetik bener deh. Edit ROS. Nah, ini konsep pertama nih ya, konsep pertama ada yang namanya workspace. Nah, jadi apa itu workspace? Jadi kalian bisa bayangin gini, workspace itu adalah tempat di mana kalian semua package ROS berada. Jadi ini kalian bisa bayangin gini, workspace itu ibarat robot ya, robot tree kan ya, itu workspace kan. Di dalamnya ada yang melakukan project Vitol, ada yang melakukan project RP, ada yang melakukan project kapal, ada yang robot Broda, ada yang robot humanoid. Nah, kayak gitu. Workspace itu adalah tempat semuanya berkumpul. Nah, nanti namanya package. Nah, ini package nih, konsep kedua. Jadi gue bakal lemparin terminologi dulu nih di awal-awal pasti, biar kalian ngerti apa sih kalau gue ngomong workspace tuh apa. Kalau gue ngomong package, konsep package lagi. Konsep kedua, mohon maaf. Itu ada yang namanya package. Nah, package itu bisa dibilang adalah project kita. Jadi ya tadi Vitol misalnya, ya udah berarti package Vitol gitu. Atau package RP, package FW, package Broda, ya kayak gitu. Itu adalah projectnya. Workspace itu adalah tempat semua project kumpul ya. Ya namanya juga workspace kan, tempat kerja gitu. Package itu adalah ya project kita, namanya package. Gitu. Ya udah, kita buat nih. Ya, lo kalau yang udah di Linux langsung aja deh ikutan lepas. Aduh. Salah nih gue, jangan kayak gini harusnya. Terus nah, harus gini, jadi ROS. Nah, itu juga bisa samping-sampingan gini. Nah, tadi mana sih? Nah, ini ya, mkdir -p. Saya kontrol shift V. Jangan lupa. Ada belum? Oh ya udah deh. Nah, jadi mkdir itu adalah make
ya make directory gitu, lu ngebuat folder ya minp, gue nggak tahu nih argumen apa. Ada Katkin workspace. Nah ini namanya Katkin WS, Katkin workspace. Jadi di dalam ROS itu ada yang namanya convention ya. Convention itu adalah dimana orang-orang tuh sepakat bahwa kalau namain workspace namanya Katkin WS. Sebenarnya nggak harus Katkin WS gitu. Cuman ya kalau lu ke komunitas nih, ke forum-forum ROS, jadi orang tahu oh ini tuh folder dari workspace-nya gitu. Jadi semuanya samain aja gitu. Kalau mau ini, kalau misalnya mau debugging nih, lu nanya ke forum nih, bla bla bla. Jadi orang tuh langsung bisa ngebaca, oh ya ini tuh workspace-nya, oh ini tuh ininya, oh ini tuh ininya gitu. Jadi lu nggak harus jelasin lagi gitu. Nah, jadi gua ngebuat directory namanya Katkin WS, di dalamnya ada source. Nah, ini kan lu lihat kan di sini kalau gua ls itu list di home gua ini. Ya, ini ada folder, ada cpp dan segala macem. Gue bisa cd namanya change directory ke Katkin WS. Nah ini gue ketik cut terus gue tab, dia langsung WS langsung full, langsung di auto ngisi. Nah gue langsung pindah ke directory Katkin WS. Gue clear dulu deh. Nah gue clear. Terus gue ls lagi, gue list lagi. Oh di dalamnya ada src. Kenapa? Tadi kan gue buat directory macdir minp Katkin WS / src ya kan. Yang di sini plus src. Berarti gue ngebuat folder Katkin WS sekaligus gue di dalamnya ngebuat folder src gitu. Nah, makanya di sini ada src. Terus kalau gue pengen pindah lagi jadi src, gue ada di Katkin WS / src berarti sekarang. Nah di dalamnya nggak ada apa-apa. Ya gitu ya. Nah terus tadi dibilang pindah ke Katkin WS ya, cd Katkin WS. Tadi kan gue sekarang udah di src nih. Kalau gue pengen mundur satu directory, gue sebenarnya tinggal cd dot aja. Nah, gue langsung mundur satu folder ada di Katkin WS. Nah, terus gue pakai ini, dibilang Katkin make. Ya, Katkin make. Ya udah kita ikutin aja dulu. Set, apa yang dilakuin? Ya, dia kayak nge-compile gitu ya. Nah, yang kalian harus tahu juga, jadi dalam main-main ROS ini, kalian tuh nggak butuh nggak butuh IDE, nggak butuh kayak, karena dia cara nge-compile-nya itu adalah ya ini dengan Katkin make ini. Jadi sekaligus dia ada namanya Mac ya. Mac itu adalah semacam atau CMake ya. Mac atau CMake. Jadi dia bisa nge-compile satu folder sekaligus. Jadi kalian nggak kayak nge-compile kayak bagaimana sih kalau nge-compile kode C kan ada apa? G++ gitu kan. G++ apa terus gitulah cara nge-compile C atau C++ misalnya. Nah ini kalian nggak perlu kayak gitu, jadi dia nge-compile langsung dengan satu kali perintah, semua program yang ada di workspace itu langsung di-compile sama dia. Jadi ya keren kan. Jadi ini compiler sebenarnya, si make itu adalah compiler. Nah nanti gue bakal jelasin juga si make itu apa. Running the first time it will create cmake_list.txt. Nah sekarang lihat nih Katkin WS gue isinya apa sekarang. Ada 3 biji. Tadi src doang kan, sekarang ada build, ada devel. Gue buka di sini aja lah ya lebih kelihatan. Ini Katkin WS gue ya. Tadi src doang nih. Nah tadi src isinya kosong, sekarang ada cmake_list.txt. Nah nanti gue bakal jelasin itu apa. Devel ya, tiba-tiba ada devel kan. Kalau ini apa, ada build juga tiba-tiba ada ini. Pokoknya setelah gua Katkin make tadi langsung muncul semuanya tuh ya kayak gitu. Ya ini apa nih, shift and have setup appropriately. Nah udahlah tuh, nanti aja. To understand more about the journal Katkin. Udah source, ya udah kita ikutin ini dulu ya, source bla bla bla. Ya udah selesai. Nah terus kalau pengen tahu nih ROS package path lu di mana, ya lu tinggal echo ROS package path. Nah dia ada di Katkin WS / src. Nah ini adalah tempat di mana semua semua package ROS kita bakal berada di Katkin WS / src. Baru di dalam src ini nanti ada package-nya. Oke, kita next dulu ya. Next. Mana sih? Bisa ada next deh. Oh ini nih. Continue ROS file system. Katkin.
Lalu file system tool. Oke, oh ya udah. Nah, selanjutnya ada apa nih? Ada ROS-spec. Gue masukin konsep nggak ya? Nggak usah deh. ROS-spec ini cuman apa? Ya bisa dapat informasi about the package-nya. Contoh, di dalam ROS ini, di dalam ROS, ketika lo install ROS, itu dia di dalamnya tuh ada, di dalamnya tuh udah ada 2. Kalau install ROS install ROS di dalamnya langsung ada 2. Di dalamnya langsung ada ROS-spy namanya sama ROS CPP. Nah, ROS-spy sama ROS CPP ini adalah sebuah package juga, dimana dia yang mengenable kita untuk ngoding ROS dengan Python dan untuk ngoding ROS dengan CPP. Dia package juga. Jadi kalau lu cari nih ROS-spec find ROS CPP. Ya. Misalnya di sini. Terus nah, nanti dia bakal ngasih tahu nih alamatnya. Oh, dia ada di OPT ROS Kinetic Share ROS CPP. Itu walaupun dia kalau di sini nggak kelihatan ya. Di sini atau kalau gua ke SRC nih. Nanti kita ngebuat package-nya di sini nih di SRC ini. Nah, dia nggak ada. Nggak ada ROS CPP, nggak ada ROS-spy. Tapi di dalamnya dia udah ada built-in package ya yang memungkinkan kita untuk ngoding ROS dengan Python dan juga dengan CPP. Nanti juga ada ROS Lisp, ada ROS apalah, banyak lah bahasa-bahasa lain kayak gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih, ROS CD, ROS LS. Ya ini kalian bisa baca sendiri aja, gue nggak terlalu dibutuhkan. Tapi mungkin ya bisa jadi tools yang powerful ya, cuman ya udah kalian baca sendiri aja. Gue jujur nggak pernah pakai itu. Creating ROS package. Nah, sekarang baru kita ke gimana cara membuat package. Ini ibaratkan ya, lu lagi pengen ngebuat sebuah project robot ya. Itulah yang bakal jadi package kita. Ya, misal mau robot apa? Robot Vitol atau mau robot Broda. Nah, itu package kita itu. Dalam satu package itulah kita bakal ngoding di situ-situ aja, di package itu aja. Nah, gimana caranya? Nah, tadi kita udah ngebuat ya. Catkin workspace /src ya. Terus kalau kita mau ngebuat package gimana ya, udah kayak gini caranya. Nah, tadi kan gue udah di SRC kan ya, gue tuh udah ada di SRC. Nah, komennya adalah catkin create package. Beginner tutorial itu adalah nama package-nya ya. Jadi kalau lo mau ganti ini misal Project Vitol namanya, ini bisa aja Project Vitol ya. Gue gak mau, gue pengen ngikutin aja biar gampang. Beginners gitu gak sih tulisannya? Oh enggak, beginner tutorial beginner tutorials. Nah, beginner tutorial atau kurang gede nih ya. Ini komennya catkin create package. Nama package kita beginners tutorials. Di dalamnya, nah ini adalah dependencies istilahnya. Kita butuh std_msgs ya. Nanti kita bakal bahas nih apa sih ini std_msgs ini. Terus kita juga di dalamnya butuh ROS-spy biar kita bisa ngoding pakai Python. Terus di dalamnya juga kita butuh, nah ini tiga hal ini itu adalah dependencies istilahnya. Package dependencies. Jadi kita butuh package ROS CPP, butuh package ROS-spy, butuh package std_msgs. Ya udah, kita langsung enter aja. Nah, udah ya, jadi this is an example, do not try. Nah, apa nih? Require package name. Nah, kalau misalnya lu pengen nambahin package lagi, ya misal kurang nih, gue tadi pengen nambahin package apa misalnya, ya itu lu bisa langsung apa sih? Mana sih kalau yang di situ? Oh ya ini ya, ROS-spec depends. Oh jangan deh, itu nanti aja. Oke, jangan. Sorry, gue keloncat. Beda itu skip dulu. Pokoknya tadi cara ngebuat package itu ya kayak gini. Catkin create package. Ya, ini nama package kita apa? Nama project lo basically. Terus ini adalah dependencies-nya. Gitu. Untuk setiap project apapun mulailah dengan ini. Ya, std_msgs, ROS-spy, ROS CPP, udah mulai dengan itu. Nanti bisa ditambahin di belakang kalau misalnya kita butuh package Mafros nanti. Nah, misalnya anak UAV nih, package Mafros misalnya. Nanti ada package, kalau pengen komunikasi serial nanti ada apa Python serial apa?
serial node ya gitulah, Python serial misalnya, package Arduino nanti ada kayak gitu. Nah, tadi kita udah ngebuat, tinggal kita cd dot. Nah, kita mundur satu directory, terus kita langsung cutkin make. Nah, kita compile namanya. Nah, nanti dia ngeliat kan, oh traversing satu package, ada satu package muncul baru nih, beginners tutorial, bla bla bla. Ya udah berarti udah kebentuk tuh. Oke. Cutkin workspace sourcing. Add the workspace. Ini udah dilakuin dari tadi sebenarnya. Nah, ini sekarang kalau kita pengen tahu first order dependencies, itu gimana caranya? Kalau kita pengen tahu nih dalam sebuah package dia tuh depend terhadap apa sih? Tadi kan kita ada std.msgs, ada rospi, ada roscpp kan? Ya udah rospec depend satu dari package kita ini beginners tutorial. Nah, nanti dia bakal tahu, oh si beginners tutorial itu depends kepada package ini, dan package ini. Nanti kalau lu buat project nih, misalnya lu baru dioper sama orang nih, "Weh, gue ada project ini." Lu pengen tahu kan? Oh, project ini dia depends kepada package apa aja ya. Nah, bisa pakai ini. Oh, nanti dia ternyata ada package ini, ada package itu. Nah, terus apa ya? When running, terus ada indirect dependencies. Nah, misal kalau lu pengen tahu nih, si rospi ini depend terhadap apa lagi? Nah, jadi tuh mereka emang saling depend gitu ya. Package kita bergantung pada rospi ini ternyata bergantung pada ini, ada genpy, roscpp, rosgraph, bla bla bla. Nah, kalau lo depends beginners tutorial nanti dia kayaknya semuanya deh, semua dependensi ya, kita coba aja deh. Ini kan depend satu kan yang depend yang paling atas ya, cuma 3 biji. Nah, tapi kalau kita pengen detailnya, nah ini nih semua package yang ada kayak gitu. Customizing your package. Customizing the package XML. Oh ya. Oke. Nah, ini nih. Konsep ketiga. Konsep ketiga ada namanya package XML. Nah, apa ini package XML? Nah, tadi kan kita di sini ya, ls, ada source, ada build, ada develop. Coba kita ke source. Nah, dia ada package kita nih tadi nih, beginners tutorial, terus ada si maclistnya, si maclist.txt. Kita pindah dulu ke beginners tutorial misalnya. Nah, dia di dalamnya ada si maclist text lagi, ada include, ada package XML, ada source lagi. Nah, coba kita nanti bahas yang lain. Kita coba lihat dulu package.xml. Nah, package.xml ini itu tuh semacam apa ya? Semacam penjelasan kayak gua agak ini juga bahasanya. Coba kalau kita lihat penjelasan di sini tuh gimana sih? That should be sebenarnya tuh kayak ini penjelasan mengenai package kita. Package kita kayak dia tuh bergantung pada apa aja ya. Ini contohnya ini build toolnya dipakai Catkin itu tadi kayak untuk nge-compile-nya. Nah, terus dia juga dependensi terhadap roscpp, rospi, rosmsgs, std.msgs. Nah, terus ini juga ya sama aja lah, 3 biji kayak gini. Gue juga nggak tahu bedanya apa, build export, depend, exec depend apa. Nah, tapi setiap kali lu nambah dependencies baru, itu lo harus masukin dia ke dalam package XML ini. Jadi misal lo suatu saat, gue pengen pakai package Mafros, ya udah lu tambahin di sini. Build depend Mafros, build export depend Mafros, exec depend Mafros. Pokoknya setiap kali lu nambah package baru, ya, misal package lu ini nih, package Vitol misalnya, dia nanti butuh package namanya Mafros gitu kan. Nah, nanti lo harus masukin di sini kayak gitu. Sama ini juga ya, ini semacam kayak apa ya, penamaan lah, ini nama itu lo. Terus tuh kalau pengen ada versi, terus kalau pengen ada email, semacam informasi gitu. Cuman kalau di sini ini harus ditambahin nih,
Dia depend terhadap apa ya, gue nggak tahu di sini di bedanya 3 biji, cuman tiga-tiganya harus lo tambahin pokoknya. Nanti kita bakal coba cek gimana cara ngelakuinnya. Tapi package.xml tuh kayak gitu. Pertama informasi mengenai package lo, terus sama informasi mengenai dependensi dari, nah ini nih dia bilang dependency text kan. The next set of text describe the dependencies of your package. Ada 3 biji nih, ada build depend, build tool depend, exec depend, test depend. Sih, gue nggak ngerti lah detailnya, gue kurang paham jujur. Cuman ya intinya gitu, kayak informasi mengenai package lo, kayak gitu. Tapi jangan lupa ya, kalau lo nambah package baru, dependensi baru, itu package XML lo harus diedit, kayak gitu. Nah, lanjut, ada yang namanya bentar, sini si Mac. Ya udah. Apakah kita bakal bahas si Mac list dulu? Source in Catkin workspace Catkin Mac. Oh enggak, kita udah ngelakuin ini dari tadi. Ya. Understanding ROS nodes. Nah, ini nih. Konsepnya ada apa aja tadi? Workspace udah, package udah, dependency sudah ya, package.xml juga udah. Nah, ini baru nih masuk nih. Understanding ROS nodes yang tadi gue bahas sedikit di awal. Nah, nodes definisinya apa tuh? A node is an executable that uses ROS to communicate with other nodes. Ya, gampangnya kayak nanti kan namanya lu buat robot kan kompleks ya. Ya kan? Ada lu bisa pecah itu jadi bagian-bagian gitu. Bahkan misal kayak lu punya robot humanoid nih, satu servo pun lu bisa jadiin dia satu node gitu, biar bener-bener kayak masing-masing aja gitu, kerjanya bisa independen. Maksudnya bukan kerjanya independen, tapi ya udah lu ngelakuinnya pergerakan secara independen aja gitu. Nah, nanti dia bisa berkomunikasi dengan nodes lain ya. Nanti ada nodes, sensor ada banyak kan, aktuator ada banyak, controller bisa jadi ada banyak kayak gitu. Nanti dia bisa saling berkomunikasi. Nah, ada nodes, ada messages. Ya udah, gue langsung tulis aja di sini ya. Berarti ada nodes. Konsepnya ada nodes ya. Nodes, ada messages. Nah, messages itu adalah data pesan yang kita saling bertukar tadi gitu. Misal kayak tadi ada ultrasonic mengirim data apa misalnya, data jarak. Nah, jarak itu jadi gini nih konsepnya nih. Jadi ya udah sekaligus tadi ada message, ada topik. Nah, gini aja. Jadi kan tadi ada, aku bisa aja. Ada message, ada topik. Nah, konsep dari ROS itu basicnya adalah publisher dan subscriber. Di mana ada yang nge-publish data, ada yang nerima data. Message itu adalah isi dari datanya. Nah, topik itu adalah headernya. Header untuk nandain data apa sih yang dikirim gitu. Header untuk nandain data apa yang dikirim. Jadi message itu adalah isinya, topik itu adalah header. Jadi bisa gini, lu tadi punya sensor ultrasonic ya kan? Ultrasonic. Ini sensornya kan. Nah, dia punya topik, sebut aja nama topiknya. Topiknya sebut aja, nanti dia pakai slash gini nanti. Misal slash jarak. Nah, isi datanya, messagesnya ya udah cuman berupa integer 8 misalnya gitu. Nanti ada tipe-tipe data dalam ROS kayak gitu kan. Ya udah, isinya cuman jarak gini. Maksudnya isinya ya nanti bakal kayak 80, 30. Ya ini isi datanya, ini message-nya. Tapi dia harus ada dispesifikasiin dengan topik namanya. Nah, nanti lu jadi berkirim data itu lu harus tahu topiknya apa. Jadi nanti ya yang tadi gue bilang tadi. Tadi kan ada si master. Masih gambar tadi. Gue hilangin ya.
si master ada note gini kan. Nah ini dia nanti bertukar message. Tadi misal gue si kontrol itu minta jarak gitu misalnya. Nah minta jarak itu maksudnya dia minta ke master, ada nggak sih yang nge-publish topik namanya jarak? Nah jadi note itu nyari topiknya, bukan nyari pesannya ya. Note itu nanya ke master, ada nggak sih yang nge-publish topik namanya jarak, atau publish topik namanya apa ya misalnya gambar, atau nge-publish topik yang namanya apa lagi ya misalnya PID misalnya. Nah kayak gitu segala macam lah. Nah baru nanti masternya nyari nih, mana nih yang nge-publish topik namanya jarak. Oh ternyata di note ini dari tadi nge-publish sesuatu ke topik yang namanya jarak. Baru nanti dia masternya sepakat, masternya kayak ngizinin gitu, ada nih yang nge-publish topik jarak. Ya udah baru dia saya saling mengirim informasi ini, ngirim jarak ke si node control misalnya yang ada di sini. Nah isi pesannya ya bisa banyak kan, isi pesannya bisa aja nggak cuma satu, bisa nggak jarak doang. Misal nanti isi pesannya ya, ini isi pesannya misalnya, ini topiknya jarak, isi pesannya bisa aja ada dua, ada jaraknya itu sendiri dalam bentuk integer, sama misalnya ada flagnya misalnya, ya, ada booleannya misalnya, ada booleannya true atau false gitu kan, misalnya dekat atau jauh gitu, kayak gitulah, bool dekat atau jauh ya kayak gitulah, ya kayak gitu. Jadi kalian bisa bedain ya, message itu adalah isi pesannya, topik itu adalah headernya gitu. Jadi ketika lo mau berkomunikasi, pastiin lo publish sama subscribe itu, si publishnya ngirim ke topik jarak, si subscribe juga minta jarak juga. Jadi pastikan ke topik yang sama, baru nanti dia bisa terjalin publish and subscribe. Kayak gitu. Ya nanti bakal semakin clear kok kalau kita udah nyoba. Nah, sih. Itu pengen. Nah gitu ya gitu ya. Jadi itu topik, itu master topik sama message, sorry. Nah master ini adalah ya udah dia yang help nodes find each other. Nah itu yang tadi gue bilang, help nodes find each other itu jadi master doang nih sebenarnya yang tahu apa sih yang terjadi dalam package kita. Jadi si master ini yang tahu. Si nodes itu ya udah dia nggak tahu pokoknya apa yang sedang terjadi, ada note apa aja bahkan dia nggak tahu gitu. Cuma nanti dia bisa nge-request, master ada nggak yang nge-publish jarak? Ada, oh ya udah gue minta. Sama si publisher juga, master ada nggak yang butuh jarak? Nih gue publish jarak kayak gitu. Tapi kan isi pesannya bisa apapun ya. Jadi bedain topik itu apa, messages itu apa. Nanti bakal kelihatan jelas. Rows out, rows core. Nah, ya udah rows core nanti. Notes, client libraries, rows core using rows notes. Ya udah gini. Nah, ya udah ya. Konsep-konsep tadi ya gue harap nanti bisa paham seiring berjalannya kita ngotak-ngotik cross ini. Jadi sekarang gue clear. Nah, tadi kan gue bilang untuk ngejalanin ROS tadi lo harus source bla bla bla. Jadi setiap kali lo ngaktifin terminal, ROS bisa langsung aktif. Nah, cara ngaktifin ROS itu adalah dengan ini, ROS core. Ya ini lo bisa di directory manapun ya, nggak harus di beginners tutorial, lo di Catkin WS juga bisa, di SRC juga bisa. Nyalain atau gue contohin di sini deh. Nah ini ya, lu nyalain ROS core di sini juga bisa gitu, nggak harus di directory tertentu. Nah ini dia tandanya udah nyala. Nah ini ada ROS master URI ya, ini kayak semacam local hostnya dia, started with PID. Nah gitu kan, ROS gue udah nyala nih ya kan. Gue di sini lagi misalnya. Nah gue pengen ROS not list namanya. Gini gak sih? Ya. Jadi gue pengen tahu nih ada node apa aja yang aktif ketika gue nyalain ROS core. Oh ternyata kalau cuma nyalain ROS core, ya node-nya cuma ada namanya ROS out. Kayak gitu. Ya nanti bakal lebih jelas. Ini cuman ini doang. Nah sekarang kalau gue nyalain ini sekarang, ROS terus node. Oh enggak, gue kayak gini aja. Jadi di Python itu, di Python lagi, di ROS itu, ini gue nyalain lagi ya ROS core-nya.
Dia tuh udah ada built-in package namanya TurtleSim. Gue nyontoin kan ya pas di video itu ya. Nah, package TurtleSim itu adalah ya kayak gini. Gimana ya? Ini tadi gue udah nyalain ROS-nya nih, ROS core ya kan, masternya udah nyala. Nah, kalau kita pengen nge-run package ya, misal tadi kita udah punya package namanya Vitol. Gue pengen nge-run package Vitol gitu misalnya. Terus di dalam package Vitol misalnya ada node, gue pengen nge-run specific node ya. Specific node. Misal di dalam Vitol tadi ada package namanya package Intel RealSense misalnya. Nah, gini cara nge-runnya tuh gini. Ya. Ini ROS run, ini package kita namanya apa? Ini node yang pengen kita nyalain. Kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti apa? ROS run, tolong nge-run package TurtleSim. Di dalamnya ada TurtleSim node. Coba gue run. Nah, TurtleSim node bakal ngeluarin ini. Ya, node TurtleSim. Nah, cuman kan gue nggak bisa ngapa-ngapain kan? Gue nggak bisa gerak-gerakin dia. Nah, kalau gue pengen gerakin dia, gue harus nyalain lagi. Gue harus nyalain Ctrl Shift T. Gue harus nyalain lagi ROS run. Ya. TurtleSim sama dia masih ada di dalam package TurtleSim. Namanya kalau nggak salah Teleop ya, Turtle Teleop Key. Nah, Turtle Teleop Key. Teleop Key. Nah, jadi gue nyalain node ya, node ini yang ada di package TurtleSim. Tadi kan gue cuman nyalain Turtle node doang. Turtle node itu ya cuman kok gambarnya hilang. Ini. Turtle node itu ya udah dia cuma nampilin ini. Node TurtleSim node. Itu cuman nyalain ini. Kalau gue pengen ngaktifin node supaya dia bisa gerak, ya ini Turtle Teleop Key. Ya, coba kita ya bisa gerakin kan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh ya, dia tuh harus gimana? Harus gini ya. Ya, intinya, nah gitu. Gue bisa gerakin dia kan? Ya kayak gitu. Jadi ini adalah dua nodes yang berbeda ya. Nodes buat nampilin, ada nodes untuk ngirim ya komen dari keyboardnya. Ini gue lagi gerakin keyboard ini, atas bawah, kiri kanan, atas lagi bawah lagi, ya kayak gitu. Oke, ini gue keluarin. Ini udah keluar ya. Ini gue keluarin juga. Udah kayak gitu. Gue lupa kan kita pengen ROS node list ya. Sorry. Nah, ya kayak gini ya. Ini gue ulang lagi, sorry. Gue nge-run package TurtleSim. Di dalamnya ada TurtleSim node. Berarti basically gue cuma nge-run node ini doang nih, yang ada di package ini. Nah, gue bisa ngelakuin ini, namanya ROS node list. ROS node list. Nah, ya kan? Ada node namanya TurtleSim. Kayak gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya tadi gue nyalain yang Turtle Teleop. Ya. Terus gue ROS node list lagi. Jadi ada dua kan. Tadi TurtleSim sama Teleop Turtle. Nah, gitu. Nah, kenapa namanya beda? Kok ketika gue jalanin namanya TurtleSim node, tapi nama node-nya sendiri adalah Teleop Turtle. Nah, ini bisa beda. Jadi nggak harus sama ya. Antara ini tuh adalah nanti lu bisa bedain gimana cara manggilnya sama nama node sebenarnya. Ini tuh kayak alias gitu loh. TurtleSim node itu lu manggil node TurtleSim, tapi sebenarnya nama node aslinya itu adalah ini, Teleop Turtle. Gitu. Sama ini juga. Tadi kan gue manggil node Turtle Teleop Key, tapi sebenarnya nama node aslinya itu adalah terbalik ya gue. TurtleSim node, nama node aslinya itu TurtleSim. Ya. Turtle Teleop Key, nama node aslinya itu adalah Teleop Turtle gitu. Jadi ya bisa gitulah. Nggak harus sama persis namanya, nanti bisa dibedain. Tapi ya gue pengen lu paham bahwa ketika gue manggil TurtleSim node, dia muncul TurtleSim. Ketika gue manggil Turtle Teleop Key, dia muncul Teleop Turtle. Kayak gitu. Kalau gue ke bawah lagi, udah nggak ada ya. Nah, itu udah.
Oh ini kalau ada pertanyaan langsung sela aja nggak apa-apa ya. Jangan ditungguin. Karena ya udah. Nah sekarang how ROS topics. Jadi note udah ya, notes udah ya. Oke sekarang topics. Banyakan lagi. Nah, understanding ROS topic sama tadi. Setiap kali lo mau nyalain ROS, lo harus nyalain masternya dulu. Nyalain masternya adalah dengan ROS core ini. Kalau lo pengen matiin, ya lo Ctrl C aja, dia mati. Nanti semua node otomatis bakal mati, nggak bisa diapa-apain gitu. Percuma lo mau ngapa-ngapain juga, dia nggak bakal aktif, nggak bakal ngirim apa-apa. Kayak gitu. Ini gedit terusnya jangan di sini deh. Gue agak risih juga. Wih, gue buka di sini aja ya. Nah, oke, udah. Nih, nah oke. Sekarang topik ya, ROS topik. Tadi ketika kita nge-run turtle sim node, ya dia bakal muncul ini kan. Nah terus kalau kita pengen kontrol, baru kita nyalain node yang ini gitu. Jadi lu bisa ngebayangin nih dari sini aja konsepnya ya, bahwa ada node yang cuman buat nampilin, ada node yang gerakin. Pokoknya apapun yang masuk keyboardnya ya udah di sini, tempat masuknya keyboard tuh di sini, tapi outputnya nanti di sini kayak gitu. Nah dari sini aja lu harusnya udah kebayang gimana cara kerja ROS, kenapa dia harus ada node gitu. Sebenarnya kan bisa aja kan dalam satu program kan ini semua. Nampilinnya di program itu, gerakinnya juga di program itu. Apalagi kalau lu udah pernah belajar apa misalnya DDP gitu di Fasilkom ya, terus lu buat apa GUI simple gitu pakai Tkinter, itu kan dalam satu program aja bisa. Tapi di sini tujuannya ya itu untuk pecah-pecah program biar dia jadi lebih simple. Ada notes yang khusus buat nampilin doang. Pokoknya apapun yang terjadi ya udah tampilin. Sama ini ya udah, ini buat yang ngatur buat gerakinnya kayak gitu. Ya, baik lagi ke ROS topic. Ya. Jadi the turtle sim node and turtle teleopkey node are communicating with each other over ROS topic. Nah, dia berkomunikasi melalui sebuah topik nih. Ya. Turtle teleopkey is publishing the keystrokes on a topic while turtle sim subscribe. Nah, jadi lu bisa bayangin di sini udah ada yang namanya publisher dan subscriber. Dia nge-publish, dia nge-subscribe. Bayang lah ya. Kenapa disebut publish ya? Kenapa? Karena dia yang bakal nge-passing nilai-nilai keyboardnya kan tadi, atas bawah kiri kanannya. Nah dia nge-publish. Nanti dia ngebaca nih. Misalnya gue nerima bawah. Oh berarti kalau gue nerima bawah, gue harus nampilin apa di sini? Oh, berarti kura-kuranya harus gue geser ke bawah. Kan? Kalau gue nerima kanan, oh berarti kura-kuranya harus gue geser ke kanan. Kalau gue nerima atas, oh gue harus geser kura-kuranya ke atas. Dia nge-publish dan nge-subscribe. Ya. Dengan ya, melalui sebuah topik ini namanya. Ada topiknya. Sekarang gini. apt get install. Nah, ini lu bisa sebenarnya nampilin semacam kayak grafiknya gitu. Melalui ini nih, RQT graph ini. Oke, kita coba aja ya. Kita coba nggak nih? Coba deh, boleh deh. Gue install dulu ya, sudo apt get install. Gue jujur nggak pernah pakai ini. ROS distro kita namanya apa tadi? Noetic ya. Noetic RQT. Lama nggak? Katanya lama lagi. Sorry itu Miss, tadi Gedit ROS apaan itu? Ya mana? Gedit tadi di terminal Gedit ROS. Oh, Gedit itu kayak lu ngebuka text editor. Gue pengen ngebuka sebuah teks namanya ROS gitu. Nanti lu juga bisa. Ini kan kayak gue di sini ada banyak kan. Ada weightscale.cpp misalnya. Ya udah gue Gedit weightscale.cpp. Ya ini. Ya Gedit tuh kayak ngebuka teks editor lah. Lu sebenarnya bisa pakai Nano. Makanya kemarin lu nanya kan ya kayak lu butuh PyCharm apa nggak ada, lu nggak butuh apa-apa, lu cuma butuh text editor doang. Ya ada Nano namanya ya, kalau di Ubuntu tuh udah terinstall Nano. Nano itu dia jadi text editornya langsung di terminal kayak gini. Ini ekstrim. Mau yang lebih ekstrim lagi namanya V. Nah ini bahkan gua nggak ngerti cara makainya. Saking gua nggak tahu lah. Bahkan untuk nge-save aja gua bingung gimana caranya.
tuh. Bahkan gue untuk keluar aja nggak tahu harus mencet apa. Damn. Udahlah keluar aja. Ya, V itu yang paling brutal pokoknya. Ya itu. Oke. Ya, Gedit itu text editor. Oke, tadi gue udah install ya. Gue udah install belum sih? Udah install kan? Yang mana tadi? Oh, udah hilang. Ya udahlah. Kayaknya udah hal ya. Coba gue install ini. Jadi kalian kayak bisa memvisualisasikan notes-nya seperti apa, topiknya seperti apa kayak gitu. Ya sebenarnya ini bagus sih untuk belajar. Udah ya coba. Nah sekarang gue coba ulang lagi ya. Gue nyalain Roscore di sini, ya kan? Gue nyalain Turtle Sim Note di sini. Turtle Sim Note dulu deh, Turtle Sim Note di sini, ya kan nyala. Gue nyalain Turtle Teleop di sini. Nah, sekarang gue buka lagi. Kalau mau buka tab-tab kayak gini, Ctrl Shift T ya. Jadi kalau Ctrl Alt T dia ngebuka terminal baru, window baru. Tapi kalau kalian mau cuman tab-tab kayak gini, ya Ctrl Shift T ya, itu sekedar FYI. Sekarang gimana? Nah, kita ngeranin ini nih. RKT Graph. Nah, nanti dia bisa kayak tervisualisasi gitu nggak sih, guys? Nah, ini ya. Jadi ada 2 buah note nih. Ya. Ada Teleop Turtle berarti dia yang nge-publish ya kan, nih ada panahnya nih. Kalau panahnya ke sana berarti ini yang nge-publish, ini yang nge-subscribe. Nah, ini adalah topiknya. Turtle 1. Oh, ternyata nama topiknya ini Turtle 1 CMDevel. Nah, dia tuh ngirim semacam kecepatan lewat keyboardnya ya. Dari keyboard ditransfer jadi kecepatan. Terus dikirimlah ke note Turtle Sim yang tadi gambar ini, GUI ini. Nah, gitu. Nah, itu cara memvisualisasikannya gitu. Coba lagi ke bawah ya. Nah, lu sebenarnya bisa juga. Nih gue Ctrl Shift lagi. Pertama tadi bisa roast note list, sekarang lu bisa roast topic list. Nah, ada topik apa aja sih? Oh, ternyata ada topik ini. CMDevel, ada color sensor, ada pose. Nah, jadi ada banyak nih topiknya ternyata. Nah, tadi untuk ngegerakin si Turtle Sim ya, si gambar ini itu cuman butuh 1 note doang ternyata. 1 topik doang yang harus dipublish ke si note Turtle Sim. Jadi si Teleop nge-publish sebuah pesan dengan topik ini ke si note Turtle Sim. Begitu ya. Namanya komunikasi kan harus ada headernya kan. Ini tuh kita lagi ngobrolin apa sih? Kita lagi ngobrolin CMDevel kayak gitu. Jadi kalian harus sepakat dulu apa yang kalian pengen transfer. Jadi nanti gue bakal jelasin di sini tuh dia harus ngedefinisiin nama topiknya. Di sini juga harus didefinisiin nama topiknya. Ya namanya bertukar pesan kan harus tahu dong pesan apa yang sedang dikirim gitu. Kalau gue butuhnya pesan CMDevel, ya bertukarlah pesan CMDevel. Jangan sampai pesannya malah salah gitu. Sebenarnya dia butuh CMDevel, tapi dia malah nerima pesan yang lain. Nah itu kan nggak bisa. Jadi biar mereka benar-benar yakin nge-publish dan menerima pesan yang sama, itulah yang disebut dengan topik gitu. Spesifikasiin dulu. Jadi di sini didefinisin, gue pengen nge-publish ke topik ini. Gue mau nerima apapun yang dipublish dari topik ini. Baru bisa saling berkirim-kirim data ya kayak gitu. Ini ada roast topic minha. Nah, lu bisa roast topic BW, roast topic echo, roast topic list, roast topic pub, roast topic type. Nah, gue pengen coba roast topic echo ya. Roast topic echo, gue pengen coba roast topic echo roast topic echo. Nah, topiknya apa tadi? Bisa gue pengen Turtle 1 CMDevel. Nah, misal kayak gini. Salah, sorry. Ini ada ini. Nah, nanti dia bakal nge-echo semua pesan yang dikirim sama si ini nih. Nah, sini. Ya, misalnya gue kirim atas bawah nih. Ya kan? Lu lihat kan di sini ada atas bawah. Nah, di sini dia bakal nge-echo di sini. Nah, dia bakal kayak kecepatan linear sekian, kecepatan angular. Terus topik echo tuh gampangnya kayak ngeprint doang. Ini pesan yang sedang dikirim tuh apa sih? Ini isi pesannya nih. Ternyata di dalamnya ada linear, ada angular. Oh, keren ya. Ya. Ternyata isi pesan dari
dari topik CMD file itu adalah ini isi pesannya. Kayak gitu. Ya coba gue gerakin lagi ya. Ya ini gue pengennya harusnya ngeliat sekaligus ya. Sambil gue gerakin sambil lu ngeliat dia berubah ini. Tapi ya udahlah. Ya ini harusnya gue buat dalam terminal baru cuman ya udah. Ya ini intinya ketika gue ngegerakin, inilah pesan-pesan yang dikirim dari si Teleop ke Turtle Sim. Ya, ini topiknya, ini isi pesannya gitu. Oke. Ya, gue harap makin clear ya kesini-sini ya. Nah, tadi Lost Topic Echo, topiknya apa? Nanti dia bakal ngeprint pokoknya semua pesan yang dipublish dan yang diterima tuh seperti apa kayak gini. Nah, itu tadi. Terus ini apa nih? Now look again, press the refresh button. Oh, ini untuk cross topic echo nanti dia ngebuat note lagi. Ya udahlah, nggak penting. Cross topic list Minha, cross topic list. Ya gitu ya. Tadi kalau kalian mau ngelihat ada note-note apa aja yang sedang aktif sekarang, cross note list. Ada cross topic apa aja yang terjadi antar note-note itu? Ya udah cross topic list. Kayak gitu. Using cross topic type. Nah, ini juga kalian kalau misalnya, nah ada yang namanya cross topic type. Nah, ini gua cross topic type. Nah, cross topic type itu pada dasarnya adalah apa sih tipe data dari pesan yang dikirimkan. Ya, dia tuh ngomongin tipe data nih. Kalau misalnya kayak tadi, gua buka lagi yang baru. Nah, di sini cross topic type dari Turtle 1. Gue udah matiin ya. Bentar. Belum kan? Gue belum matiin kan? Cross topic type. Oh sorry, harus ada ininya, gue lupa. Harus ada slashnya. Turtle 1 CMD file ya. Gue bisa tap aja nah gitu. Nah, ini adalah tipe datanya. Nah, lu bisa bayangin kan tipe data apa nih, geometri MSGS twist. Nah, nanti di dalam ROS itu nanti bakal banyak tipe datanya. Salah satunya itu yang tadi STD MSGS, ada geometri MSGS. Ya, makanya nih gue saranin lu belajar OOP biar ngerti nih maksudnya apa nih kalau ada tipe data. Kan lu taunya tipe data ada integer, ada apa? Ada float, ada double, ada boolean. Ya, nanti kan kalau lu udah belajar OOP kan lu bisa buat tipe data lu sendiri kan, kayak gitu. Ya ini sebenarnya kalau lu pengen detailnya nih geometri MSGS tuh isinya ya float juga gitu. Cuman floatnya itu udah di pack dalam bentuk ya pokoknya ada 3 dimensi gitu. Ada X, ada Y, ada Z. Nah ini ada yang linear, bahkan ada yang linear, ada yang angular gitu. Nah jadi cara lu nge-pack tipe data itu ya bisa nanti kalau lu udah belajar OOP. Gitu ya. Terus topic type, turtle, command velocity, lu mau tahu apa? Nah, lu juga bisa nge-pub nih. Pub itu artinya publish ya. Cross topic pub, lu pengen nge-publish sebuah nilai ya, nilai ini ke topik Turtle 1 CMD file dengan tipe data ID. Nah, ini gue pengen coba langsung nih. Ya. Nanti lu bakal ngeliat di sini nih bakal berubah salah. Di sini nih bakal kayak gimana nih. Nah, coba kita lihat. Ya, kalian bisa bayangkan. Ini gue pengen nge-publish nilai ini ya. Ini kan tadi kan nilainya udah lu lihat kan, ini ada float apa untuk linear XYZ, ada angular XYZ gitu. Ke topik ini. Ya, kalau gue publish. Ya, dia ngebuat arc kayak gitu kan. Ini. Nah, kayak gitu. Lu bisa nge-publish juga di terminal. Ya, walaupun sebenarnya nanti kita sistem publish subscribe-nya lewat codingan ya kalau terminal. Tapi bisa kalau kita pengen kayak gitu. Yaudah kayak gitu ya. Ya keren ya. Nih, gue tambahin lagi. ROS topic pub. Oke. Nah, ini misalnya kalau pengen keren lagi nih apa nih? Bisa melingkar kayak gini. Ini apa nih pesannya? Gue nggak tahu lah. ROS topic HZ. Nah, ROS topic HZ ini cuman buat tahu berapa rate-nya ya, rate pengiriman pesannya ya dalam hertz ya. Misal dia tuh ngirim pesan selama 50 kali per detik, oh berarti 50 hertz. Ya gitu ya, namanya pengiriman pesan kan ya lu harus tahu rate-nya kan.
bisa berapa hertz, bisa 100 hertz, 50 hertz. Nanti juga ini harus dipikirkan nih kalau misalnya lu udah mulai ngebuat program ya. Seberapa cepat misalnya lu punya kalkulasi PID nih, seberapa cepat lu harus menerima data itu, seberapa cepat si sensor harus ngirim data. Nah kayak gitu lu harus perhatiin. Nanti lu bisa definisiin berapa kali per detik data ini harus dikirimkan. Kayak gitu. Ya udah ini cuman add on ROS service sama parameter. Oke, jadi ada kan konsepnya tadi sebenarnya ROS itu gue mau tekanin lagi ya. Inti dari ROS fitur utama dari ROS itu adalah publish dan subscribe. Udah sebenarnya itu. Nah, cuman ada lagi nih, ada yang namanya ROS service. Bedanya apa? ROS service itu dia cuman minta sekali, ya udah dikasihnya sekali. Kalau publish subscribe kan selama node-nya aktif ya udah kirim aja terus datanya. Lu punya node ultrasonic, terus ada node controller, mereka nge-publish dan si ultrasonic nge-publish ke topik jarak misalnya, si kontrol juga minta topik jarak juga, ya udah mereka langsung ngirim kan, langsung dikirim terus. Nah itu dikirim ya terus-terusan ya, namanya publish subscribe itu dikirim terus-terusan. Kalau ROS service itu dia cuma sekali panggil sekali terima, udah. Jadi ya udah yang cuman one time aja. Misal lu pengen tolong dong kalkulasiin kalkulasi apa ya misalnya, gimana ya, gue agak kurang kebayang. Bisa gini deh, lu pengen melakukan penjumlahan misalnya ya, nanti di sini tuh ada contohnya penjumlahan. Ya udah lu minta tolong jumlahin ini sama ini. Ya lu intinya ada service namanya service penjumlahan. Ya udah lu minta sekali. Misalnya lu punya 2 angka nih, 4 sama 7. Lu kirim ke sebuah ROS service namanya service penjumlahan. Ya udah nanti dia cuma ngejumlahin terus dikasih ke lu 11, udah cuma sekali doang. Intinya gitu lah. Konsep dari ROS service tuh cuman lu minta sekali, dikasih sekali, udah. That's it. Berakhir. Kalau publish subscribe ya udah, lu minta, lu ngirim, ya udah terus-terusan, lu terus-terusan minta, terus-terusan ngirim. Kalau ROS PubSub tuh kayak gitu, publisher sama kayak gitulah. Contoh, misalnya gue pengen apa. Nah ini nih ada ROS service type spawn show, apa sih? Ya, ini misalnya gue pengen nge-service, gue minta service, tolong munculin lagi turtle 1 misalnya, kayaknya gitu ya. Tahu nih perintahnya tuh. Ini atau ini? Tuh sih. Bisa apa enggak? Yes. Muncul dong ya kan. Nah, dia ROS service call. Ya ini nama servisnya spawn ya, ini katanya ada spesifik koordinat di mana kura-kura itu pengen kita munculin. Ya udah, ini kan kita minta sekali, dikasih sekali kan. Nah, itu bedanya service sama publish subscribe tuh kayak gitu. Service tuh ya udah pokoknya yang cuman permintaannya sekali, dikasih sekali dan selesai. Kayak gitu. ROS param nanti aja. Gua nggak pernah pakai ini sih kayaknya. ROS launch nanti aja. Gue tuh pengen langsung nyontohin nanti ROS launch gue bakal bahas nanti. Gue pengen langsung ini contoh yang publish subscribe itu mana sih? Yang ada ini message and service. Tutorial. Nah, gue pengen langsung contoh simple publisher subscriber pakai C++. Gini. Ya, ini udah nih. Kita udah nggak main ini lagi. Kita nggak main kura-kura lagi ya. Ya, udah lupakan tentang kura-kura. Ini kebanyakan lagi. Ini gue matiin error score-nya. Terus gue keluarin semua deh. Keluarin semuanya. Nah, gitu. Oke, kita bakal ngebuat nih simple publisher dan subscriber. Pertama, tadi kita udah punya
directory atau sebuah package namanya beginners tutorial kan. Nah, ini gue udah ada nih beginners tutorial. Ya, oke, kita udah buat. Nah, terus oke. Nah, di package ini kan ada src ya, ada include, ada package XML, ada si makelist.txt. Nah, coba gue ke src. Nah, di src nggak ada isinya, nggak ada apa-apa ya, kosong. Nah, gue pengen ngebuat sebuah cpp talker.cpp yang isinya ini. Aduh, kopas nih ya. Misal gue di sini, gue pengen gedit ya, gue pengen gedit talker.cpp. Nah, muncul kan, gue kopas codingannya, gue save. Nah, ini penjelasan kode aja gini. Ya udah, gue yang coba jelasin deh. Coba gue jelasin ya, mana sih? Nah, yang pertama kita pengen ngebuat sebuah node namanya talker. Ya, talker. Nah, pertama kita include dulu rows ya, rows sama rows.h. Terus gue include lagi nih. Nah, gue butuh std msgs. Jadi apa? Rows itu untuk nge-publish dan subscribe, dia harus tipe datanya tipe data rows. Ya, tipe data yang di-define sama rows-nya. Contohnya ini, ada tipe data standard messages ya. Nanti di dalam standard messages ini ada string, ada juga nanti lo bisa ngedefinisin misalnya integer. Biasanya dia integer 8. Nah, nanti dia kayak ya udah integer 8.h. Terus misalnya lo mau float nih, float 8.h ya, kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak lo sembarangan pakai tipe data gitu. Ya kalau di perhitungan di sininya mah bebas-bebas aja. Cuman ketika lo ngirim antar node, ya itu lo udah harus ngikutin standard messages-nya si rows kayak gitu. Ada, kita nggak butuh ini ya tadi. Ini include SSRM gitu. Yaudah, ini program utama kita, main. Nah, pertama ini ada rows init. Ya, rows init itu adalah kita menginisiasi sebuah node namanya talker. Nama node ini adalah talker. Ya udah, ini biarin aja ya, argv ya. Lo kalau nanti belajar C++ atau Python juga lo nanti bakal ngerti ini apa maksudnya. Nah, terus kita ada namanya rows node handle. Nah, namanya n. Ya, rows node handle namanya n. Ya, dia yang bakal nge-handle node ini. Ya. Terus kita bikin nih rows publisher. Nama publishernya ada chatter.pub. Nah, ini n.advertise-nya. Jadi node ini bakal nge-advertise sebuah string dengan topik chatter. Dan gue nggak tahu ini apa namanya, buffer ya. Buffer pesannya itu 1000. Gue juga kurang ngerti sini buffer. Ya, ini kayak buffer pesannya lah. Nah, ini loop rate-nya itu adalah 10, berarti 10 Hz. Berarti lo ngirim 10 pesan tiap detiknya kalau nggak salah. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi ini nama node-nya talker ya. Ini node handle-nya n. Ya, ini nggak harus n ya. Lo bisa aja misalnya Nana misalnya, bisa aja gitu. Cuman setiap kali lo mau nge-subscribe atau nge-publish itu ya udah lo panggil n.advertise. N.advertise itu berarti dia nge-publish. Kalau dia n.subscribe nanti dia nge-subscribe. Seingat gue namanya n.subscribe. Iya, namanya gitu. Nah, ini adalah instance untuk publishernya ya, namanya chatter.pub. Nah, ini pengiriman datanya 10 Hz. Kayak gitu. Nah, ini yang dikirim adalah tipe data string. Nah, kayak gitu ya. Nah, integer count sama dengan 0. While rows oke, selama row score-nya masih nyala. Nah, itu maksudnya gitu. Selama row score-nya row score atau row score deh, row score ya. Ya. Kita buat string namanya msg ya. Terus kita masukin apa nih, ss apa sih ini kalau di C++ string ya, pokoknya kayak ss ini kita masukin dengan hello world. Nah, terus ss.string ini kita masukin ke message.data.
Nah, terus nanti kita print rows info ya dengan penanda string message.data.cstr ya udahlah. Nah, di sini tempat dia nge-publish chatter.pub publish message. Nah, baru dia nanti ini row spin once nanti aja loop rate.sleep ya nanti aja count plus ya ada. Intinya dia cuman ngebuat message ya, string message isinya hello world sama apa sih? Hello world dong. Ya terus dia publish pokoknya message-nya ini. Ya, chatter.pub. Jadi kan chatter.pub sebagai publisher kan ya. Terus publisher chatter_pub chatter_pub.publish isi pesannya apa kayak gitu. Ini row spin once nantilah. Intinya gitu. Oke. Nah, kita sini. Nanti bakal makin clear kok. Tenang aja. Nah, ini sekarang subscriber. Tadi kan gua habis ngebuat note Talker kan ya. Sekarang gua keluarin. Sekarang gue pengen buat Talker sama namanya listener kalau nggak salah, listener.cpp. Nah, ya kan benar? Iya, listener.cpp. Nah, ini namanya listener.cpp. Isinya ini. Terus gue kopas. Nah, sama ini juga ya, headernya sama ya. Gue butuh library rows, gue butuh tipe data string. Gitu. Nah, kalau subscriber itu dia ada yang namanya fungsi callback. Fungsi callback itu apa? Maksudnya ketika dia menerima pesan, apa yang mau gue lakuin? Ini chatter callback tuh gitu. Ketika dia menerima pesan message, apa yang mau gue lakuin? Ya udah, gue ngelakuin ya udah print aja ini pada dasarnya. Gue I heard bla bla bla. Gitu. Ini callbacknya. Jadi setiap kali lu contoh gini deh, lu punya misalnya lu punya node PID misalnya atau controller. Ada sebuah node publisher namanya ultrasonic, dia ngirim jarak. Nah, si subscriber ini, si controller ini, ketika dia nerima jarak, apa yang mau dilakuin? Nah, itu namanya callback gitu. Apakah lu bakal bakal kayak ya udah gue jumlahin, gue kaliin, bakal gue bagiin. Nah, itu namanya callback tuh kayak gitu. Ya, dia cuman kayak ketika gue nerima pesan, gue mau ngelakuin apa sih kan ya? Ketika lu nerima pesan, lu mau melakukan sesuatu kan? Gak mungkin cuman ya bisa aja sih, lu cuma ngapa-ngapain juga bisa aja. Kayak ini contohnya, ini cuman ngeprint doang. Ketika gue nerima pesan, ya udah print aja I heard bla bla bla, pesannya apa. Oke, ini strukturnya sama. Rows init itu untuk namain node ya. Jadi kan tadi juga node juga kan, nama node-nya Talker. Nah, node-nya berperan sebagai publisher. Sekarang gue punya node namanya listener, berperan sebagai subscriber ya, kayak gitu. Nah, cara tahu berperan sebagai publisher atau subscribernya ya lihat dari sini. Rows subscriber sub n.subscribe, dia nggak subscribe ke topik chatter. Nah, lu bisa lihat tadi nah, dia itu tadi si Talker, ini gue lagi di Talker ya. Dia nge-publish sebuah message string ke topik chatter. Nah, si listener nge-subscribe ke topik chatter juga. Nah, barulah di situ bisa terjadi komunikasi dengan function callback-nya ya, chatter callback. Ya udah, nih setiap kali dia nerima pesan, pokoknya lakuin ini gitu, chatter callback. Nah, nanti di sini ada row spin. Gue juga masih kurang paham sih sebenarnya apa. Kalau di sini tuh row spin once, di sini tuh row spin. Tuh. Ya, tapi lu dapet lah ya konsepnya. Di sini, di note ini, dia sebagai publisher. Ini gak usah kayak gini deh. Gue bikin gue jadi ini deh. Jadi bingung. Sesuatu data ya udah gue isi aja hello world. Bisa nggak sih hello roast message.data.cstring. Emang harus kayak gini? Setahu gue enggak deh. Kalau gue gini dong bisa nggak? Ya udah gini aja deh. Semoga bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya udah nanti kita ulang lagi. Ya gitu. Nah udah ya. Udah. Kode explain. Nah, nggak usah. Nah, udah nih, kita udah ngebuat tadi 2 note tadi. Ada note Talker
ada node listener. Yang satu node-nya berperan sebagai publisher, yang satu berperan sebagai subscriber ya. Ya kayak gitu. Nah sekarang ketika kita pengen udah jadi program kita cuman gitu doang, cuman ngirim hello Ros setiap 10 detik 10 kali per detik, nanti yang subscribe-nya nerima ya udah I heard hello Ros gitu doang sebenarnya. Kita bakal lihat si maxlist.txt ini. Nah siapa terminal baru nih, ada namanya si maxlist.txt. Dia ada di mana? Dia ada di tadi kan kita di ini ya, beginner tutorials ya. Kita coba buka gedit si maxlist.txt. Nah, ini. Ketika lo mau melakukan itu, ketika lo mau ke-compile kode lo, disinilah tempat kita ngespesifikasiin apa yang pengen kita compile. Nah, pertama tadi dia find package, ya dia butuh package ini kan 3. Dia butuh message, bentar gue lupa. Apa sih yang harus diedit? Don't worry about modifying the comment. Ini doang kan? Gak ada yang lain? Oh ya. Nah, ketika lo udah jadi nih tadi programmu namanya talker.cpp sama listener.cpp. Nah, lo buat kayak gini, lo harus ngopas ini. Bukan lo harus ngopas ini, tapi lo harus intinya ngebuat ini di bagian mana sih dia mau kopas ya? Setahu gue nggak ada aturannya deh. Tuh ada aturannya. Add executable talker. Oh ya di mana aja kayaknya. Misal gue pengen di mana ya? Add executable di mana sih biasanya? Ini ya. Dari sini deh. Nah. Add executable ini pokoknya setiap kali kita pengen nge-compile kan, tapi kan gue bilang tadi nge-compile ya bukan lewat G++ atau apa misalnya ya apalah compiler yang itu, tapi kita nge-compile lewat si Mac ini. Jadi kita harus definisin add executable, nama node yang pengen kita panggil apa. Tadi kan gue bilang node itu bisa pakai alias kan, walaupun di sini nama node-nya itu adalah talker, tapi di sini ketika gue panggil ini nggak harus talker, gue bisa aja talker halo misalnya. Jadi ketika gue nge-run, yang gue run itu adalah talker halo, tapi nama node aslinya adalah talker gitu. Tadi yang gue bilang tadi kok gue manggilnya turtle sim node tapi nama node-nya turtle sim, nggak ada underscore node-nya ya, karena kayak gitu dia ngedefinisin. Aduh ini tuh ganggu banget sih. Dia tuh ngedefinisin di sininya itu turtle sim, tapi ngedefinisin di sininya turtle kenapa gue tipe terus turtle sim node. Nah jadi ketika lo ngeksekusi di terminal, lo yang lo panggil itu adalah ini gitu, walaupun nama node aslinya adalah ini gitu ya, bisa dipahami ya. Nah kalau gini gue tadi mau samain aja kan, namanya sama-sama talker, jadi cara manggilnya adalah talker, nama node aslinya juga talker juga gitu. Terus ini ya ini talker, ini nama ininya beginner tutorial generate message. Udahlah ini ikutin aja add dependencies. Terus gue pengen ini kan ada 2 ya yang pengen gue compile, ada talker ada listener. Nah sama ini juga listener bisa lu ubah sebenarnya, listener halo misalnya atau apalah. Ini tidak sama dengan nama node ya, itu yang pengen gue jelasin dari tadi sebenarnya. Ini tidak sama dengan node, ini adalah cara lu manggil di command line. Nama node-nya adalah di sini, tapi kebetulan ini nama node dengan nama cara manggilnya itu sama, jadi ya kayak gini. Terus ada lagi nggak sih harus generate message gue lupa. Oh ini setahu gue ini harus disilang juga deh ya, karena dia butuh MSGS tau gue generate message. Gue agak lupa ya apa aja yang diedit. Ini nih ya kan, generate message dependency std MSGS, declare Catkin package. Oh ya Catkin package udah belum?
Catkin package sudah ya, Catkin package sudah. Ini cuman komen doang, ini nggak bakal dibaca. Terus include directory, apakah gue sudah include directory? Oh, gue belum. Apa ini include directory, include Catkin, include dir. Sebentar, coba cari include. Oh udah nih, include directory sudah. Nah jadi ini ya minimumnya ya. Ini kita nggak pakai dulu nih. Aduh, ada message file 6 msg to integer, ini kita nggak pakai. Jadi kita cuma ada ini CMake minimum required. Kan udah ya, CMake minimum required. Project beginner tutorial, find package juga udah. Ini kita nggak butuh karena kita belum pakai. Itu di tutorial selanjutnya setahu gue. Generate messages. Nah, generate messages kita tadi depend kepada stdmsgs ada string.h kan. Kita mau bertukar pesan stdmsgs string.h, makanya kita harus kayak gini. Terus catkin package ini udah. Include directories juga udah. Sama add executable yang tadi gue di bawah. Nah, ini udah semua ya. Udah semua harusnya udah bisa. Nah, udah deh, gue tinggal ke cd. Gue tinggal ke directory catkin os. Terus gue tinggal catkin make. Semoga nggak ada error, ya Allah, tolong. Ada yang error. Unknown CMake comment generate messages. Nah, ini berarti salah di CMake-nya tadi nih. Generate messages. Kok salah sih? Bentar. Coba kita kopas ini. Beginner tutorial. Unknown CMake comments. Kok gitu sih? CMake list line. Oh ini gue lupa, ada satu lagi yang harus ditambahin, gen ms ya. Generate message, tadi kan kita butuh generate message kan. Ya mohon maaf ya, skill ROS gue udah mulai berkarat. Udah harus bisa. Bismillah bisa. Nah dia jadi cara nge-compile gini ya, beda kalau lo biasa compile ya. Gue nggak tahu sih, kebanyakan orang pakai IDE ya. Compile ya udah tinggal compile, nggak tahu apa yang terjadi. Oh nggak bisa nih, gue salah di sini nih, yang tadi nih yang gue otak-atik ya. Nah udah, berarti gue ikutin aja cara mainnya dia. Sejujurnya gue agak bingung tadi apa .str ya. Talker. Sebentar. N.advertise. Oh, not handle hilang, astaga. Ya ini sebenarnya kalau lo nggak ngotak-ngatik harusnya benar. Gue tadi kebanyakan ini sih. Ayo dong, bisa dong. Ya bisa, oke bisa ya. Ya ini tadi karena kehapus, terus ya masalah-masalah tadi tuh ini kehapus, sama ini gue rada sotoy. Nah gue nggak tahu ini kenapa harus dibikin kayak gini gitu. Message.cstring, ya udahlah. Tapi intinya pesan kita tuh cuman ini ya, message.data kayak gitu. Udah selesai, udah kita langsung run raw score. Gue clear raw score ya, kita nyalain. Nah terus gue Ctrl Shift T,
Gua nyalain ROS run package kita beginner tutorial. Kok nggak bisa sih ROS run? Apa sih ROS run beginner gitu? Ini cara ngerannya gue jadi lupa. Next tutorial mana next tutorial. Udah. Source, apa harus di source dulu? Mohon maaf, bentar. Ini kan ROS core gue udah jalan nih. ROS run beginner. Oh ada dong, ROS run beginner tutorials. Nah itu nama package kita ya. Talker. Nah ini Talker kan. Tadi kita nyalain not Talker dulu nih. Talker. Udah, dia ngeprint ini. Ya, ini yang dipublish. Nah, sekarang kita lihat nih subscribe ROS apa tadi? ROS run beginner tutorial. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa tap sih? ROS run beginner. Wait. Tutorials. Oh iya bener nih masalah default setup di sini ya. Dia itu kayak nggak ngedetek ini gue loh, package gue. Harusnya kalau gue ROS run terus gue beginner dia harusnya langsung bisa. Oh iya benar. Ini yang tadi gue bilang apa yang ROS lo nggak bisa aktif kalau lo nggak nyalain ini tuh ini. Perasaan tadi gue udah setup ya. Biar lo tuh nggak harus kayak gini terus lo setiap kali mau nyalain ROS. Ya jalan nanti itu. ROS run beginner tadi namanya listener. Nah, I heard. Nah, gini. Jadi si publishnya dia nge-publish ini Hello ROS. Dia ngebaca ini callbacknya dia ya. Callback itu maksudnya ketika dia nyampe pesan Hello ROS itu mau ngapain ya? Udah dia cuma ngeprint doang kan, ditambahin doang jadi I heard Hello ROS. Gitu. Nah sekarang gue pengen lihat nih di sini ya ROS topic list. Ayo topic list. Ada chatter. Tadi kan kita spesifikasiin mereka berkomunikasi dengan topik chatter kan. Si talker ngirim ke topik chatter, si subscriber nerima ya melalui si chatter ini gitu. Terus apa lagi? ROS note list. Nah ini nama note-nya talker sama listener. Ingat ya nama note itu beda dengan cara kita manggil program. Nah ini tadi gue manggil program kayak gini kan. Ini lu bisa kasih alias di sini misalnya listener halo. Tapi di sini lu tetap namanya listener, nama note-nya bisa kayak gitu. Ya, itu dispesifikasiin lewat si maclist tadi. Ini ya, ini cara manggil ya. Ini cara manggil di command line-nya tuh gini. Kayak gitu. Tapi tetap nama note itu adalah yang ini. Gitu. Ya udah jadi itulah talker dan listener simple PubSub gitu ya. Kalau gue ulang lagi ya. ROS ya, gue butuh string, tapi string yang didefinisikan sama si std-msgs ini ya. Jadi dia tipe data khusus lah ya. Jadi lu nggak bisa kayak string biasa gitu. Kayak misalnya apa sih? Ya kalau lu misalnya punya kan misalnya integer 8, integer kelas dengan 8, 9. Nah kalau dia tuh harus integernya ada integer std-msgs. Terus floatnya adalah float dari std-msgs ya kayak gitu. Baru dia bisa komunikasi gitu. Ini nama node-nya, ini node handle-nya. Node handle itu yang bakal nentuin dia mau jadi subscriber atau publisher. Kalau dia jadi publisher ya udah ini end.advertise. Ya kan?
Ini nama publishernya ya. Ini nama publishernya. Tapi yang menghandle node-nya itu ya si N ini. N.advertise ke topik ini, buffernya segini, rate-nya segini, rate pengiriman pesannya. Ya udah, terus di sini tinggal std.msgs, isinya hello Ros. Nah ini kenapa message.data? Jadi sebenarnya lu nggak bisa langsung message sama dengan gitu, nggak bisa. Karena karena strukturnya gini. Kenapa sih harus ada message.data kayak gini? Nah, itu adalah masalah dari struktur si stringnya std.msgs string. Jadi di dalam std.msgs string itu mana sih? Tadi gue sini. Di dalam kan tadi kita kan pakai tipe data ini ya, std.msgs string kan. Nah, di dalam string.h itu didefinisiin ada yang namanya data. Sama aja kayak lu tadi kan ada std.msgs. Nah, tadi ada geometri msgs ya. Yang kalau kita tadi main-main Turtlebot kalau lu perhatiin. Di dalamnya kan tadi ada twist.h. Nah, di dalamnya tadi ada linear ada apa sih? XYZ sama ada angular XYZ X Y Z. Nah di sini biasanya didefinisinya sebagai sama kayak gini, yang tadi string ini, jadi di dalamnya ada string, terus di sini ada data. Jadi sebenarnya lu isi tuh yang ininya, si datanya ini. Sama ini juga yang lu isi tuh biasanya tuh kayak x.data ya. X.data, y.data, kayak gitu biasanya kayak gini. Bukan kayak gini. Enggak begini. Ya kayak gini doang. Jadi yang harus lu isi adalah si datanya. Jadi nggak bisa kayak lu langsung message terus lu langsung isi, enggak. Karena di dalam string.h itu yang harus lu isi adalah datanya yang lu isi. Itu mana sih tadi? Mana tadi codingan talker listener. Nah, itu. Ya. Jadi di dalam string itu, di dalam tipe data string ada yang namanya data. Nah, itu yang harus lu isi. String itu yang ini ya, message.data ini. Sama nanti kalau lu float juga kayak gitu kalau nggak salah. Misalnya apa? Lu mau mengirim float.h deh, misalnya float.h, misalnya kayak gitu. Nanti di sini lu buat lagi di sini std.msgs float, ya kan? Float. Terus di sini juga std.msgs float. Ya, MSG kan ya, misalnya jarak deh, misalnya gitu, jarak. Nah, nanti lo isinya cara ngisi floatnya nggak bisa langsung jarak sama dengan, tapi jarak.data kayak gitu. Nah, ini berhubungan sama nanti lo kalau mau ngubek-ngubek nih float.h itu bisa, nanti lo kelihatan di dalamnya, oh di dalam itu ada data, itu yang harus diisi. Float.data misalnya 10, misalnya berapa. Nah, kayak gitu ya. Kenapa ini data tuh karena gitu, ini berhubungan sama struktur dalamnya si float.h, string.h, integer.h. Itu pokoknya dalamnya tuh kayak gitu semua, ada data. Nah, baru di sini chatter.pub ini sebagai publisher nge-publish message-nya apa. Baru spin once ya, untuk saat ini spin once ya isi aja lah ya. Taruh aja pokoknya, kalau ini taruh aja spin once. Gue juga karena gue baca di buku dimanapun juga gue masih nggak paham sampai sekarang. Bahkan gue ke forum-forum tuh bedanya spin once sama spin gue juga kayak nggak tahu, tapi intinya ya pakai aja. Untuk saat ini pakai aja. Terus loop write.sleep juga jangan lupa dipakai, karena ini yang ngebuat dia jadi pesannya jadi apa, buffer apa ya, ada jedanya gitu. Terus ini ada count ya, ini countnya cuman buat apa nggak tahu, nggak jelas. Sama ini untuk listener juga ya, kita butuh string, butuh rows. Nah, ini callback itu adalah gimana si subscriber menghandle pesan yang dia terima. Kan bisa aja ketika lu dapat pesan jarak lu langsung olah kan. Ya inilah di callback inilah lu ngolahnya gitu. Ini juga ini init nama node-nya, node handle-nya di bawah nge-subscribe ya. Ya udah gitu doang. Terus ini nggak harus sub namanya ya. Lu mau apa bebas. Subscribe misalnya. Boleh aja. Karena nggak ngaruh juga. Yang ngaruh adalah ininya. Tapi kalau publisher ngaruh ya namanya.
Karena ketika dia publishnya itu di sini, bukan di sini. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ini, ya lu bebas mau namain apa juga, karena dia nggak dipakai. Dia cuma sebagai instance buat yang naruh nilai doang kayak gitu. Subscribe. Udah misalnya gitu. Nah, ini adalah fungsi bagaimana si function callback-nya itu bagaimana ketika dia menerima pesan dari chatter, apa yang mau dilakuin? Chatter callback. Oh ya udah, berarti gue tadi dia makanya I heard doang kan ya, kayak gitu. Apakah dia harus callback? Enggak, jawabannya enggak. Dia nggak harus melakukan function callback. Iya, dia nggak harus melakukan function callback. Jadi ya udah, lu bisa aja nerima doang, tapi nggak melakukan apa-apa, bisa aja gitu. Ini kalau gue hapus nih, itu bisa. Tapi kan ya kita menerima pesan nanti mau ngelakuin sesuatu kayak gimana, nah itu lakuin di callback-nya. Gitu. Nanti ini kan gue rada baca dikit. Misal kayak tadi deh, gue contohin misalnya gue nerima jarak nih. Nah di sini ada jarak callback misalnya. Nah tapi kan gue tipenya integer kan. Ini karena tadi dia void, makanya subs ini jadi nggak ada gunanya. Tapi ketika lu ini misalnya tadi jarak callback gitu. Nah, dia kan nanti bisa nge-return sebuah nilai kan. Misal di sini lu menerima data dari MSGS langsung lu return misalnya. Return sebuah nilai namanya ya misalnya hasil PID misalnya gitu. Hasil PID misalnya. Nah, apapun lah. Ya udah, nanti hasil returnnya itu baru ke si subs ini. Itu. Ya nggak sih? Iya, setahu gue gitu. Nantilah gue ada contoh program tapi nanti. Jadi kayak gitu. Kalau lu void ya nggak ada gunanya kan si subs ini. Tapi kalau lu tipe fungsinya integer kan dia jadi ada ininya. Jadi ada gunanya. Gitu. Oke. Dah sih, itu aja dari gue. Ada yang bingung? Pasti bingung. Ada yang mau tanyain? Ayo kita diskusi dong. Apa yang lu ini dari tadi sepanjang ini, karena ini konsepnya banyak kayak dari tadi. Gue masih nyala kan ini Zoom-nya? Masih. Masih. Ayo Ki, Iya, apa masih Mike, apa lu mau nanya apa? Apa yang lu bingungin? Apa bingung semua? Iya sih. Tapi enggak. Bingung kok ngikutin terminalnya cepet banget. Aku sih gue nggak ngapa-ngapain dari tadi, cuman cd dot apa gitu doang. Nggak ada yang spesial. Apa lu mau nanyain apa di terminal emang? Apa bagian mana yang lu ini? Kagak aman sih, cuma maksudnya ya paling ngikutin yang proses dari awal lagi ya, gue perlu ngulang lagi gitu. Yeah. Iya, makanya gue tuh sebenarnya expect lu sambil dengerin gue sambil lu nyoba juga, sambil lu beneran lu cobain gitu, apa yang gue ketik lu ketik juga gitu. Kalau bisa nanti kayak gitu ya, jadi kalian sudah siap sama Linux, sudah siap sama ROS-nya, udah tinggal ini. Udah tadi, cuma lagi di tengah-tengah ada beberapa bagian gitu kayak ketinggalan. Bagian mana? Bagian apa tadi yang waktu apa tuh yang Tatterbot kan keluar tuh topik tanahnya. Terus gue telat kan, ya udah gue keluar topiknya dulu, terus itu manggil apa sih, Ros apa tuh? Arkiti. Ada grafik gitu. Oh iya, Ros Arkiti. Terus habis itu kan Ros topik. Pas Ros topiknya ketinggalan. Ya udah. Slow. Ini kan ada videonya, nanti lu bisa ulang dari situ. Ada lagi? Ayo kita mau diskusi, ayo mau nanya, ayo. Nanti bakal kerasa sih ketika gue udah beneran nyontohin. Misalnya gue bacain program Vitol gue nih. Nah di situ baru lu mulai, oh iya, gini. Kalau sekarang mungkin lu masih kayak ngawang-ngawang, gini doang. Tapi berarti apa maksudnya, misal kayak start nih, mulai nyalain robotnya, apakah ngetik itu dulu apa gimana gitu? Nanti gue bakal bahas apa ada namanya launch file.
dimana lo bisa nyalain node sekaligus. Di gue bisa nyalain list. Tadi kan gue manggil satu-satu kan. Talker sekali. Booting ya? Ya, itu bisa langsung gue panggil. Cross launch namanya. Dia bener-bener panggil semua node yang pengen gue aktifin. Misal kan kalau di gue tuh program Vitol ada namanya kontrol ya, apa sih? Buka deh, ini gue GitHub gue. Kok tugas akhir, mohon maaf, salah. Athena ya, Athena. Nah, ini ada launch nih. Nah, ini program gue nyalain semua nih. Copter.cpp, fmchanger.cpp, main.cpp, mission control. Ya udah ini, setahu gue 3 ini. 4. Copter, fm, main, mission control. Ya kayak gitu. Nah, itu bisa lo nyalain dengan satu komen doang. Atau kalau setiap kali lo mau booting terus lo langsung nyalain, itu bisa juga. Ya kan? Jadi lo nggak perlu SSH dulu misalnya ke robot lo. Lo pengen udah pokoknya booting nyala langsung. Bisa. Ya gitu. Cuman ya menurut gue SSH tetap dipakai sih. Lo tetap harus tahu apa yang terjadi di terminal di robot lo gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan namanya lo ngebuat launch file gitu. Misal gue Athena guided.launch. Nah, ini nanti lah gue bakal bahas. Nih, gue nyalain ini, gue nyalain node ini, gue nyalain node ini, gue nyalain node ini. Terus gue nyalain node apa lagi, FM changer, main, mission guided. Ya udah, ya gitulah. Itu ada lagi gak Ki? Mike, apa siapa nih yang lain? Aduh, ada banyak nih. Gue kurang tahu juga gimana sih cara gue ngeliat zoom. Gue nggak bisa ngeliat zoom. Ya udahlah, biarin. Apalagi apa dari si checklistnya, misalnya si checklist ada yang lo bingung, ya ini lo anggap sebagai template aja ya. Si checklist tuh ya udah template aja, lo nggak harus pikir detail kayak apa ini. Ya udah, lo anggap aja pokoknya harus ada Catkin package, ada kalau lo bertukar messages ya lo harus definisiin std.msgs. Nanti kalau misalnya kayak tadi si Turtle dia kan ada geometri MSGS kan, ya udah lo nanti masukin di sini geometri MSGS. Nah, sini juga nanti misalnya geometri MSGS. Tuh, kalau di gua nih contohnya ya, misalnya di sini si checklist gue mana? Nah, ini apa gua tuh? Nah, ini MSGS, ada Mavros, ada ROS launch ya. Terus gue buat message sendiri nih. Nanti lu bisa buat message sendiri. Nanti gue ajarin cara buat message sendiri. Nah, ini yang gue executable adalah ini yang gue eksekusi. Mission control, FM changer, main. Nah, ini test pub ya. Ini buat ngetes nih. Gitu. Udah gitu. Nanti lama-lama kerasa kok simple ROS itu. Yang susah adalah ya pikirin robotnya itu sendiri yang susah nanti. cara kontrolnya gimana, cara ininya gimana. Gitu. Apalagi package.xml yang lu bingung misalnya. Bingung gak lu sama package XML? Package XML tuh cuman kayak ini sih. Spesifikasi dari package lu. Nanti lu kalau tambah Mavros nih, sekarang lihat juga dia punya gua. Kita enaknya gitu kali ya, sambil lihat aja contoh yang gua buat. Nah, tuh gua ada build depend Mavros, build depend Mavros MSGS, build depend ROS launch. Nah, ini ketika gua pakai launch file nih harus ada ROS launch. Message generation. Nah, ini message generation kalau lu pengen ngebuat custom tipe data custom. Kayak gua tuh kalau lu baca program gua ada namanya object message namanya. Isinya tuh cuman koordinat X sama Y. Nah, ini message generation. Terus sama ini juga ya udah lo kopas aja build export depend, samain aja intinya. Gitu. Nggak ada yang aneh-aneh sih. Ya ini kalau lo pengen ala-ala biar kayak developer keren gitu kan. Websitenya apa ini untuk nge-build cuman Catkin doang butuhnya. Itu Catkin itu yang tadi yang Catkin make yang gua nge-compile itu. Apalagi yang bingung, misalnya apa tadi gua jelasin apa sih?
Itu udah ya konsep tentang node, harusnya lu udah tahu message, topik, apa itu publisher, apa itu subscriber, service nanti aja. Gua pakai service gak ya? Ya nanti kalau lu pakai Mavros ada sih service, kayak contoh lu pengen nge-arm. Itu kan lu cuma minta sekali, dikasih sekali kan, udah kan. Lu nggak minta arm berkali-kali dan lu expect untuk dikasih berkali-kali juga. Ya, kayak contoh kayak ya, kalau di VTOL tuh kayak gitu. Misal lu pengen arm motor, disarm motor, ya itu lu panggil raw service. Terus juga kalau lu pengen minta ini flight mode, nah itu juga service juga masuknya. Service flight mode, apa gue pengen guided modenya, gue pengen loiter, gue pengen apa lagi, apa aja sih, gue jadi lupa tuh mode-mode terbangnya, ya gitulah ya kayak gitu. Nanti lu semakin paham ini ketika buat tipe data lu sendiri, nanti gue ajarin caranya, tapi nggak sekarang lah ya. Gitu. Ini gue hapus aja nih, error lagi. Dan jangan takut ya untuk error kayak tadi gue mengalami error, ya baca aja, sama kok kayak error di C++. Kalau lu pakai IDE apa gitu misalnya, code block misalnya, sama nanti dikasih tahu di line sekian ada apa errornya. Misalnya ini belum terdefinisi, sama kayak gitu juga cara bacanya. Jangan takut error. Ada lagi? Ditanyakan? Yang ingin diskusikan? Pakai input output di SBC-nya bisa pakai ROS juga berarti ya? Maksudnya di mana tuh? Iya, kayak di X4 juga ada kan tuh di get input output bawaan dari komputernya. Maksudnya gak lewat serial gitu. Output bawaan gak lewat serial? Iya, di beberapa SBC kan ada input outputnya. Oh, pin outnya. Ah iya, ada pin-pinnya gitu. Bisa juga berarti ya? Buat apa tuh contohnya? Ya misalnya suruh bikin PWM lah gitu dari komputer. Bisa. SBC bisa. Iya, bahkan lu mau naruh sensor pun bisa di situ. Cuman kan ya enaknya lu pakai Arduino dan lain-lain kan dia udah ada library-nya kan. Misalnya untuk ngebaca apa, misalnya I2C. Untuk ngebaca apa, ya lu tinggal masukin library. Cuman kalau di Odroid gitu gue nggak tahu sih gimana cara bacanya, cara gimana nge-assign pinnya, gue nggak tahu juga tuh. Cuman kalau lu bisa ya bisa itu dipakai itu gitu. Bisa aja kan lu naruh sensor lidar di situ, naruh sensor apa lagi, sensor apa sih, gyroscope misalnya, bisa itu. Cuman lu harus tahu juga pin configuration-nya si Android itu kayak gimana. Atau Raspberry Pi lebih friendly sih kayaknya. Gitu. Ada lagi. Nah, gue stop sharing deh. Gue pengen lihat orang-orang siapa sih. Vitol, RP. Waduh, ada anak RP nih. Taps. Ramadian siapa nih? Tapi kebanyakan Vitol ya. Ada KRTMI juga bang. Oh, ada KRTMI. Nice. Nah, ini nih selain Vitol mungkin ada. Iya, yang selain AWAV deh. Pertanyaan enggak? Ya ini pastinya bertahap ya, lo nggak mungkin sekali ini langsung bisa ngerti. Dan harus dicoba, itu yang paling penting dalam belajar programming apapun itu. Nggak bisa lo cuman nonton, oh iya kayak gini. Nggak bisa. Oh iya kayak gini tuh, ya ntar lo bakal nggak ngerti lagi pasti. Harus lo ketik. Gitu. Nanti ya semoga minggu depan lagi, Sabtu lagi kayak gini aja kali ya, jam 9 ya. Nanti gue mau ngajarin apa ya udah sisa-sisanya belum. Bisa ini gua. Kenapa? Diomelin Lukman cabut spike mulu. Oh, ya udah. Nanti dah atur lagi dah. Ayo, apalagi ada yang bertanya lagi nggak nih? Nih gue share screen lagi deh. Apa konsep-konsep ini? Topic type, ROS topic pub, ROS service.
Nggak ada. Nggak ada nih, bener nih. Tahu nih yang lain, nanya lah. Iya. Kalau nggak ada ya udah, berarti paham ya. Bagus kalau paham. Ini cuman ala-ala. Jadi pokoknya package XML ini ketika lu cutkin Mac itu udah pasti langsung ada ininya. Langsung kayak ada name-nya langsung udah ada, deskripsinya langsung udah ada, ya email tinggal lu edit. Lagi ya ini build tool kan ketika lo ngebuat package kan tadi lo masukin kan depend terhadap apa tadi gue masukin stdmsgs, rospi sama cpp. Tadi cutkin create package, beginner tutorial, stdmsgs, rospi, cpp, langsung dia otomatis ada ininya. Ini juga CMake juga langsung otomatis kebentuknya tadi, tinggal lo edit aja. Udah sama ini. Nanti gue coba contohin pakai Python juga deh, pakai Python ya. Talker listener pakai Python tuh gimana? Ya, mungkin kalau pakai ini mungkin lo agak bingung kali ya. Gitu lah. Gak ada lagi nih. Nggak ada nih yang lain. Kalau nggak ada bubar udah. Mik, mau nanya Mik. Ayo. Enggak. Nanya nggak, Mik? Nanti yang udah gue ini coba lu terapin ya. Nanti kan gue rekam nih, ada videonya nih. Ya. Baru terapin. Oke. Jadi minggu depan tuh lu udah bener-bener paham. Kayak, oh ya gini ya caranya. Kayak gini ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada lagi ya udah. Mungkin gue akhiri aja pertemuan ini. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Tetap semangat belajar basic-basicnya ya. Jangan lupa nih apa nih? Ada recordnya ada. Ramadian, oke, ada. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam. Banyak bang. Thank you bang. Yuk, gue live ya. Ya, Makasih banyak, Bang. Duluan dah. Sip.